Alhamdulillahirabbil alamin, amarona bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Mari kita mencoba merefleksi bagaimana ibadah-ibadah yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan itu. Misalnya saum yang kita laksanakan itu sebagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan saum itu adalah meningkatkan derajat menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita tanya, apakah kita sudah layak mendapatkan gelar tersebut? Wallahu a'lam, yang tahu hanyalah Allah. Belum lagi kalau kita melihat kelebihan yang lain. Bagaimana bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan ampunan dosa. Mari kita tanya diri kita, apakah kita pantas mendapatkan ampunan dan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Lalu di bulan Ramadan juga seluruh amal ibadah dilipat gandakan. Pertanyaannya, apakah kita pun sudah mendapatkan pahala tersebut? Wallahu alam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Hari ini di dunia kita tidak ada yang tahu. Tak ada seorang pun yang tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Apakah kita mendapatkan ampunan atau tidak. Apakah kita mendapatkan gelar takwa atau tidak. Tidak ada yang tahu. Karena saum itu hanya Allah yang memberi pahalanya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kalau berbicara takwa, tentu kita tidak ada yang tahu. Sekali lagi kita tidak ada yang tahu siapa yang mendapat gelar takwa itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ciri-cirinya. Siapa dia yang betul-betul lulus dengan ibadah Ramadan ini. Lulus mendapatkan gelar at-taqwa atau muttaqin. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui diri kita ini apakah layak mendapatkan gelar takwa atau tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selidikilah, identifikasilah dengan keempat ciri ini. Di antaranya terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran di ayat yang ke-134 sampai 135. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah dia yang bertakwa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu tiada lain mereka yang mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan yang lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dan yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, yang artinya dan orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, di sini menahan amarah itu adalah salah satu bagian dari hal yang harus ditahan selama kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Di dalam hadis disebutkan ketika kita diajak berkelahi, ketika kita dimaki, maka katakan bahwa kita ini soimun. Nah, ini adalah dalam rangka menahan amarah. Jangan sampai kita bangkit amarah, mengubar hawa nafsu sehingga terjadi pertengkaran ataupun percekcokan. Nah, ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah mampu menahan amarahnya, mampu mengendalikan dirinya. Berikutnya yang ketiga adalah wal afina anin nas. Artinya adalah dan orang yang memaafkan kesalahan manusia. Nanti kita bisa lihat apakah kita bisa
sehabis Ramadan ini bisa mengimplementasikannya, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh indah sekali Islam itu. Makanya jangan heran kalau pada saat Hari Raya Idul Fitri ada orang-orang saling memohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, barangkali landasannya adalah ayat ini. Wal afina anin nas. Maka tidak pantas kita semua dendam, dengki, tidak memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi dengan sesama saudara senasab, saudara sekampung, saudara sebangsa dan setanah air. Apalagi dengan sesama saudara seiman dan seislam. Sebab bisa jadi kita pun punya kesalahan kepada orang lain. Allah saja Maha Pemaaf. Apalagi kita sebagai makhluknya harus bisa memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Dan yang keempat, ciri dari orang-orang yang bertakwa itu bisa dilihat di ayat berikutnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Artinya dia selalu beristighfar ketika melaksanakan perbuatan keji ataupun perbuatan dosa lainnya. Dia segera ingat kepada Allah lalu beristighfar, memohon ampunan kepadanya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Mudah-mudahan keempat ciri itu bisa ada di dalam diri kita sehingga akan menjadi bukti bahwa kita benar-benar mendapat gelar muttaqin dari Allah Subhanahu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.